Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan belajar ya, untuk semester ganjil pada tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang konsep usul fikih. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Libtigha'i mardatillah wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita lanjut pada materi tentang konsep usul fikih, hubungan antara Al-Quran hadis dan dengan usul fikih. Di sini kita akan belajar pertama tentang pengertian, kemudian objek ya, ruang lingkup dan tujuan. Kemudian cakupan materinya adalah ya, pertama pengertian fikih, pengertian usul fikih, objek pembahasan ya antara fikih dan usul fikih. Yang keempat adalah tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Oke, kita lanjut pada pertama itu tentang pengertian usul fikih ya. Pertama dari pengertian fikih terlebih dahulu, bahwa fikih menurut bahasa ini ditinjau dari segi etimologi atau bahasa. Ini berasal dari bahasa Arab, yaitu faqaha yafqahu fiqhan, yang artinya adalah memahami, kemudian memahami secara mendalam ya, mengerti dan ahli. Itu pengertian fikih secara bahasa. Sedangkan fikih secara istilah, al-fiqhu huwa majmu'atun min anil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-mustafadati min adillatihat tafsiliyah. Bahwa fikih adalah kumpulan ketetapan ya, hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia, dengan yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Itu pengertian fikih sendiri menurut istilah atau terminologi. Oke, kita lanjut pada pengertian usul fikih itu sendiri, bahwa usul fikih ini secara bahasa, bahwa usul fikih ini berasal dari dua kata, itu lafal usul dan lafal fikih. Kata usul ini bentuk jamak dari asal, yang artinya adalah sesuatu yang menjadi dasar atau landasan. Kemudian fikih sebagaimana yang diuraikan tersebut ya, ini mempunyai arti paham ya, atau mengerti secara mendalam. Kemudian usul fikih secara istilah ini adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali ya, atau istinbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Oke. Contoh di sini ya, contoh sholat ya. Pengertian sholat itu adalah sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kemudian secara fikih ya, bahwa sholat ini hukumnya adalah wajib. Mana dasar hukumnya? Wa aqimus sholah
Contohnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, mengetahui bahwa sholat itu wajib dari dalil Al-Quran ya, yaitu tentang wa aqimus shalah yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kerjakan sholat, kemudian tunaikan zakat. Contoh lain tentang puasa, bahwa puasa ini secara fikih hukumnya adalah wajib. Mana dalil yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tahu bahwa hukum puasa adalah wajib. Kita pelajari di fikih tentang bagaimana cara puasa, apa pengertian puasa itu sendiri, hal-hal yang membatalkan puasa, syaratnya puasa itu kita pelajari di dalam ilmu fikih. Sedangkan usulnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa puasa itu wajib, dilihat dari dalil ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bahwa lafal yang diawali dengan ketika ada lafal kutiba yang menunjukkan itu adalah fardu wajib. Nah, itu kita pelajari dalam ilmu usul fikih. Oke. Kesimpulannya adalah bahwa dari definisi di atas tadi, usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan as-sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Jadi dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Itu kesimpulan dari fikih dan usul fikih ya. Kemudian objek dari kajian ilmu usul fikih ini, pertama ijma, kedua uruf, saddzariyah, istihsab, mashalihul mursalah, istihsan. Ijma itu apa? Ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Al-uruf, adat atau kebiasaan yang bisa menjadi hukum. Saddzariyah ini mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Istihsan, mengambil hukum yang lebih baik. Kemudian mashalihul mursalah, kemaslahatan yang mutlak dengan memberi manfaat dan menolak madarat. Ini kajian tentang ijma, al-uruf, saddzariyah, istihsan, mashalihul mursalah akan kita pelajari di materi tentang sumber hukum Islam, baik yang muttafaq atau mukhtalaf ya. Ada sendiri nanti bab kedua dan ketiga. Kita lanjut. Kemudian untuk objek kajian fikih itu sendiri, bahwa fikih dilihat dari pelaksanaannya atau perbuatan mukallaf. Kita harus tahu apa itu mukallaf, bahwa mukallaf ini adalah orang yang sudah berketetapan menjalankan syariat Islam secara kafah, secara utuh ya. Nah, mukallaf ini mereka adalah pertama orang Islam, berakal dan balik. Balik dibagi lagi, ada balik untuk yang laki-laki berapa tanda-tandanya. Kalau laki-laki itu ihtilam dan mimpi basah atau sudah umur 15 tahun dan umur 15 tahun. Dan kalau perempuan 9 tahun atau dan menstruasi. Jadi kalau
orang yang sudah mukalaf ini, ya mukalaf itu adalah syaratnya dia Islam, dia berakal, kemudian balik, maka dia sudah berkewajiban menjalankan syarat Islam secara kafah, secara utuh. Jadi bahwa fikih dilihat dari segi perbuatan mukalafnya ini dibagi dua, ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Ya, mahdoh itu murni, ghairu mahdoh itu adalah yang bersifat sosial. Artinya kalau mahdoh itu hukum-hukum yang cara-caranya itu kan, kemudian ketetapannya, syarat rukunnya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau ghairu mahdoh ya itu tidak dijelaskan secara rinci. Contoh kalau mahdoh ya sholat, puasa, zakat ya, dan haji. Kalau ghairu mahdoh contoh menolong orang lain ya, bersedekah, lebih kepada nilai-nilai sosial. Kemudian dilihat dari segi nilai hukumnya, bahwa fikih ini ada wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Kemudian perbuatan mukalaf